Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi di hari yang cerah yang Tuhan percayakan kepada Bapak, Ibu, anak-anak yang duduk dan semua yang hadir pagi hari ini ingin mendapatkan kekuatan baru, ingin mendapatkan semangat baru, ingin mendapatkan hal-hal yang datangnya dari surga. Ya, saudara, terimalah dengan iman. Mari kita buka hati kita. Kita mau bersorak-sorai. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau melebarkan kerajaan Allah dengan sorak-sorai. Saya percaya saudara akan pulang dengan kekuatan yang baru. Mari izinkan Roh Kudus menjamah setiap saudara pada pagi ini. Dan izinkan kuasa Allah berkarya di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Allah kita Allah yang setia, Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Oleh sebab itu mari kita siapkan kehidupan kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Dia hadir di tempat ini. Haleluya Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus, Kau sungguh Bapa
semua pujian, kemuliaan hanya Ku mau memuji-Mu Tuhan, Ku mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya, Ku mau menyembah, terima kasih Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau sembah-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia. Haleluya. Karena cinta dan kesetiaan-Mu kami ada sampai dengan saat ini Tuhan. Oleh sebab itu kami mau bersyukur, mensorak-sorakan nama-Mu, sebab Engkau besar, Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami mau berikan hidup kami menjadi pujian dan persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Berkati kami semua, biarlah Roh Allah hadir di tempat ini dan membebaskan setiap jiwa yang terbelenggu, memuaskan setiap jiwa yang dahaga akan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita mau datang di dalam hadirat Tuhan dengan hati penuh sukacita, sebab kasih setianya selalu baru buat kita semua. Haleluya. Mari datanglah ke bait-Nya dengan hati penuh sukacita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Mari nyanyi glory bagi Dia, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan, hey, serukan, hey, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan,
semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, Mari rayakan dan nyanyi. sekali lagi katakan, mari Rayakan dan nyanyi. haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Raja kita. Puji Tuhan, kita masih tetap mau bersorak bagi Raja kita, sebab hanya Dia yang layak terima pujian tertinggi. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, Amin. yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Mari kita bersorak bagi Dia. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Engkau Raja kami Tuhan, yang telah menang mengalahkan maut. Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Mari bersorak bagi Raja kita. Bersorak, Amin Tuhan. Haleluya. Yesus Yesus Kaulah Tuhan. Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan, Dia agung dan perkasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Raja kami yang agung Tuhan. Haleluya. Kami mau bersorak hanya bagi-Mu Tuhan. Agung dan perkasa.
gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan. Amin. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak majukan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kita mau siapkan kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini. Bagaikan rusa yang rindu akan aliran sungai, biar Tuhan isi kita dengan firman-Nya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Amin Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, Sebab hanya Engkau. hanya Engkau pribadi.
Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Kuasa-Mu sanggup memulihkan kami Tuhan. Setiap hati yang rindu diisi dengan kebenaran-Mu, mari Engkau penuhi, Engkau limpahkan Tuhan. Setiap hati yang haus akan Engkau, mari Engkau penuhi Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, karena kami percaya firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau hadir, Engkau memakai hamba-Mu untuk menjadi sambung lidah-Mu Tuhan, penyambung lidah-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Judul firman Tuhan terinspirasi dari sebuah lagu, ya ini lagu kesukaan saya, saudara-saudara, ya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Artinya bahwa setiap musim hidup kita itu ada di dalam penyertaan Tuhan, saudara-saudara. Di setiap musim hidup kita boleh melihat anugerah Allah itu ya dan amin adanya. Berkat Tuhan itu ada di setiap musim. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di setiap musim itu bukan berarti ketika kita di musim yang baik saja, di ekonomi yang baik saja, ya, saudara, di keadaan yang kondusif. Tetapi di setiap musim Tuhan memberkati kita itu di situasi kita dalam kondisi tidak baik, di ekonomi yang terpuruk, di situasi yang banyak rintangan maupun tantangan, saudara-saudara. Kalau orang tidak memahami ini, maka dia akan berpikir, wah, hidup manusia itu bagaikan roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ya, kadang di atas dan kadang di bawah. Tetapi berbeda dengan ekonomi kerajaan Allah atau nilai-nilai di mana Tuhan bertanggung jawab di atasnya, saudara-saudara. Di dalam Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudara-saudara, Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Artinya bahwa Tuhan bertanggung jawab di atas kehidupan kita. Di setiap musim hidup kita. Yusuf sebagai contoh, saudara-saudara. Dia diberkati di setiap musim hidupnya. Peristiwa dia ketika dia ada di rumah bapaknya, kita tahu ya cerita Yusuf. Di rumah bapaknya. Bapaknya sangat sayang kepada dia. Dia diberkati. Puji Tuhan. Tetapi dia punya satu riwayat yang tidak nyaman, saudara-saudara. Dibuang oleh keluarga saudara-saudaranya. Terganggu di rumah Potifar oleh istri Potifar. Di penjara. Tetapi lihatlah saudara-saudara, penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita, itu ya dan amin. Kita diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Yusuf menjadi seorang yang berhasil
Dia orang nomor 2 setelah Firaun. Saudara, musim itu bisa berganti, ya. Musim tidak peduli terhadap kehidupan kita. Tetapi Anda harus paham bahwa Tuhan peduli terhadap hidup kita. Itu sebabnya berkat-Nya tidak akan pernah luntur. Puji Tuhan. Berkat Tuhan itu akan hadir, saudara, di situasi yang paling buruk. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 10. Abraham mengalami juga situasi yang tidak nyaman, ya, Abraham dengan keluarganya. Abraham merasa begitu luar biasa situasi itu. Karena apa, saudara? Di situasi Abraham, ya, suasananya adalah paceklik, mengalami kelaparan. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-10 itu, hebat kelaparan di negeri itu. Saudara, hebat kelaparan di negeri itu. Akan tetapi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati Abraham di situasi yang sungguh sulit. Kalau Anda melihat janda Sarfat, saudara, di masa pacekliknya justru dia masih bisa memberkati Nabi Elia dengan adonan yang dia buat. Padahal ketika adonan itu dibuat, saudara, untuk Nabi Elia, maka saudara tidak ada lagi makanan yang berikutnya di hari-hari berikutnya. Tetapi justru ketika dia memberkati hambanya, maka berkat Tuhan itu hadir di musim hidup janda Sarfat. Itu sebabnya di zaman kita sekarang ini yang kita dapat melihat, saudara, akibat pandemi, banyak sekali resesi. Di beberapa negara juga, saudara, begitu luar biasa, ekonomi begitu menurun. Bahkan dikatakan Indonesia sekarang menjadi negara yang menengah ke bawah. Itu pandangan para pakar ekonomi. Tetapi, saudara, mari kita melihat dengan kacamata Tuhan, ya. Kalau kita melihat teladan Tuhan Yesus, saudara, dalam menghadapi musim apapun, Bapa memberkati, saudara. Di masa Tuhan Yesus, 5 roti dan 2 ekor ikan bisa memberkati 5.000 laki-laki. Itu belum wanita dan anak-anak. Dan tersisa 12 bakul. Berapa minggu yang lalu saya berbicara tentang pernikahan di Kana. Saudara, ketika pernikahan di Kana habis air anggurnya. Dan ada satu budaya di sana. Air anggur yang pertama itu akan diberikan air anggur yang baik untuk sebuah tradisi pernikahan. Kalau air anggurnya habis yang baik, maka diberikan yang kurang baik. Seperti itu. Tetapi, saudara, ketika air anggurnya habis di pernikahan tersebut, Tuhan hadir di sana karena Tuhan diundang. Atas dasar undangan itu mujizat terjadi, saudara. Puji Tuhan. Air anggurnya bukan air anggur yang kurang baik, tetapi air anggur yang sangat baik. Di mana Tuhan mengubah air biasa, air sumur menjadi air anggur. Karena Tuhan hadir di tempat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat situasi ini, maka ada satu kunci, menjadi kunci akses kita mengalami penyertaan Tuhan di segala musim tersebut. Yaitu
di dalam di dalam Matius 13 ayat 11 sampai 12. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara-saudara, kuncinya adalah mengetahui rahasia kerajaan surga. Orang yang mengetahui kunci rahasia kerajaan surga, saudara-saudara, mereka akan melihat betapa Tuhan bertanggung jawab atas hidupnya. Bagaimana kita mendapatkan kunci kerajaan surga, saudara-saudara? Kita minta dipenuhi setiap waktu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kita mendalami firman Tuhan dengan dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus. Ada rema yang merekat di dalam kehidupan kita yang berhasil menangkap, saudara-saudara, berkat-berkat Allah itu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, tanpa karunia ini, saudara-saudara, maka kita tidak bisa mendapatkan kunci rahasia kerajaan surga tanpa kita dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus. Tanpa kita merenungkan firman Tuhan. Seberapa pintarnya Anda, seberapa jagonya Anda, maka kalau bukan karena karya Allah di dalam hidupmu, kalau bukan karena penyerahan saudara-saudara di hadapan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, saudara-saudara, maka kita tidak dapat menerima kunci rahasia kerajaan surga itu. Hanya orang-orang yang diberi karunia oleh Roh Kudus yang akan bisa memahami rahasia kerajaan surga dan menikmati berkat Tuhan di setiap musim hidup. Saudara, kalau kita melihat Daniel mendapatkan rahasia kunci kerajaan surga, maka dia bisa menikmati berkat di sepanjang hidupnya. Bayangkan saudara-saudara, dia adalah orang buangan. Dia tinggal di satu tempat di mana dia sebenarnya orang yang dijajah. Tetapi karena dia dekat dengan Tuhan, dia membangun hubungan intim dengan Tuhan. Saudara-saudara, setiap waktu dia membangun hidupnya dengan Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu diremakan dalam hidupnya. Tuhan memberikan kepandaian kepada Daniel. Tentunya dengan teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia menjadi orang yang luar biasa, bukan? Berapa banyak Daniel menghadapi ancaman. Tetapi karena dia tahu kunci rahasia kerajaan surga, maka Daniel berkemenangan. Saudara-saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita melihat, saudara-saudara, Tuhan Yesus, karena mengerti rahasia kerajaan surga, maka Tuhan Yesus bisa mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan Yesus tahu rahasia bergerak dengan kuasa Allah, rahasia melipat gandakan yang sedikit menjadi banyak, rahasia memerintahkan berkat untuk datang. Saudara-saudara, karena kita tahu Dialah pemiliknya, Dia adalah Tuhan. Dan bayangkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, Dia mendampingi, maka kita dapat lihat
bahwa tidak ada satu musim, saudara, yang menyebabkan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di masa yang paling krisis, kalau kita dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus, penuh dengan firman Allah, maka kita akan mendapatkan jalan keluar. Itu sebabnya kalau kita ingin menikmati berkat, maka kita pun perlu mengetahui rahasia kerajaan surga, saudara. Pertanyaannya, rahasia kerajaan surga apa yang harus kita mengerti dan harus kita akses? Maka saudara-saudara, rahasia untuk mengakses berkat Allah di setiap musim hidup kita adalah mengizinkan Tuhan hadir di dalam hidup kita dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan seterusnya, ya sampai 12. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 9, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 10, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Saudara, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, kalau kita betul-betul, saudara-saudara, mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita, itu kunci rahasia kerajaan surga. Kalau kita hidup taat kepada Tuhan dan membiarkan kuat kuasa Roh Kudus selalu membangun hidup kita. Di dalam kitab Roma kita tahu bukan, saudara-saudara, pasal 8, ketika kita tidak dapat berdoa, maka Roh Kudus bersyafaat bagi kita di hadapan Tuhan. Artinya, orang yang dekat dengan Tuhan, maka kita tidak kehilangan kesempatan untuk terus ada di dalam tudung perlindungan Tuhan. Ada terus di dalam berkat-berkat Allah. Ada terus di dalam jalan keluar, saudara-saudara. Nama Tuhan dipermuliakan. Perhatikan baik-baik ya saudara-saudara. Kita harus bisa membedakan, saudara-saudara, berjalan sendiri dengan berjalan, artinya berjalan sendiri adalah berjalan sepihak, ya saya sendiri, dengan berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam satu ikatan, covenant atau perjanjian. Tuhan bertanggung jawab atas kita dan kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan dengan cintanya Dia pimpinku. Saudara-saudara, luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, untuk ada di dalam perjanjian dengan Tuhan dalam kesepakatan itu, maka kita harus mulai dari mana untuk kita bisa taat kepada Tuhan,
Tuhan memberkati kita dan kita mempercayai Tuhan. Mulai dari mana saudara-saudara? Kepercayaan itu kita bisa buktikan. Ada satu contoh saudara-saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, maka buktikan dengan cara kita mengasihi sesama. Kalau kita betul-betul mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kunci rahasia kerajaan surga, maka biarkanlah Tuhan, saudara-saudara, memberikan kesempatan kepada kita. Ya, kunci ini saya serahkan. Tapi dengan sebuah kerelaan kita mempercayai Tuhan dengan penuh. Sederhananya adalah bereskan persembahan persepuluhanmu terlebih dahulu. Luar biasa. Kalau sudah bicara materi itu agak sulit ya saudara-saudara. Kalau bicara tentang spiritualitas itu hal yang mudah. Tapi untuk membuktikan bahwa kita mencintai Tuhan salah satunya ketika kita membuka diri. Memberikan di ruang materi kita. Yaitu persepuluhan kita kepada Tuhan. Di Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan, semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu, coba lihat ini. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ini bisa terjadi kalau kita membiarkan hidup kita bergantung kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan, saudara-saudara. Ini covenant, perjanjian. Saudara-saudara, persepuluhan adalah satu pilar yang sangat penting dalam perjanjian berkat. Di dalam Mazmur 89 ayat 35 berbunyi, aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah, Tuhan bilang. Tuhan akan memberkati kita dan rahasia kerajaan Allah diberikan kepada kita. Tetapi sejauh mana kita mempercayai Tuhan? Bukti terkecilnya adalah memberikan 1/10 sebagai bukti kita mempercayai Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk mengembalikan 1/10? Sebagian berkata, persembahan 1/10 hanya ada dalam perjanjian lama. Tetapi tidak ada dalam perjanjian baru. Jika kita tidak perlu lagi melakukannya, mari kita lihat persepuluhan dalam perjanjian baru. Saudara-saudara. Persepuluhan dalam perjanjian baru tercatat di dalam Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi ada adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Kita seringkali hanya mencatat, saudara-saudara, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Tetapi firman Tuhan berkata, yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Artinya kita melakukan, saudara-saudara, keadilan, melakukan belas kasihan, dan hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Tetapi ada yang tidak boleh diabaikan, yaitu 1/10. Ini ketetapan langsung dari Tuhan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Artinya yang namanya keadilan, belas kasihan dan kesetiaan harus dilakukan dan persepuluhan jangan diabaikan. Dengan kata lain dalam perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri yang menegaskan bahwa 1/10 harus dilakukan. Di dalam Ibrani 7 ayat 8.
Dan di sini manusia fana. Manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Memang Bapak Ibu Saudara, secara jasmani gereja yang menerima persembahan sepersepuluhan. Tetapi sesungguhnya dalam roh kita sedang membawa persembahan 1/10 itu kepada Melkisedek, Tuhan Yesus sendiri. Ini konsep covenant. Tuhan mempercayai kita dan kita mempercayai Tuhan. Maka kunci kerajaan, rahasia kerajaan Allah itu diberikan kepada kita. Di masa paceklik Tuhan akan memberkati kita karena kita mempercayai Tuhan penuh. Ujiannya adalah ketika kita memberikan 1/10. Karena ketika kita memberi hal tersebut itu memerlukan sebuah perjuangan. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa untuk saudara-saudara. Kalau Anda mau melihat penyertaan Allah di setiap musim hidupmu. Mari kita berlatih diri. Yang paling sulit adalah ketika kita memberikan 1/10 karena itu bicara tentang materi. Saudara-saudara, lihatlah kepada Tuhan. Bukan kepada dunia ini. Tuhan yang menjamin hidup saudara-saudara. Contohlah ibu janda yang hanya memiliki 2 keping uang. Tetapi dia dengan kerelaan dia memberikannya. Apa yang terjadi? Tuhan menghormatinya. Kalau Tuhan menghormatinya, maka Tuhan akan menjamin ibu janda itu. Karena dia memberi dari seluruh kehidupannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara, kita membangun iman kita. Kita membangun iman kita. Mempercayai Tuhan sungguh-sungguh. Melihat betapa dahsyatnya Tuhan bagi engkau. Kuncinya kalau engkau mau melihat bagaimana Tuhan menyertai engkau di sepanjang hidupmu. Saudara-saudara, taat, laksanakan dan lihatlah rahasia kerajaan Allah itu dibukakan bagi Anda. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Mari kita tersenyum, tetap sehat, dan berjalan di dalam iman. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita telah merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Biarlah rahasia kerajaan Allah itu dilimpahkan kepada kita. Kuncinya adalah dengan iman yang terus-menerus kepada Tuhan. Amin. Karena dengan demikian maka kita ada di dalam blessing, ya, dalam anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan di seluruh masa hidup kita. Dan itu janji Tuhan kepada kita. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku
Haleluya, kami beriman kepada Engkau Tuhan. Haleluya, kami percaya kepada Engkau Tuhan. Berkat tidak pernah surut dalam hidup kami di segala musim hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan, kami percaya Engkau yang memberkati kami Tuhan. Bukan saja di masa kami menghadapi keberhasilan hidup, tetapi ketika kami menghadapi proses hidup yang terendah, justru Engkau hadir Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, bahwa kami adalah milik Tuhan. Kami terikat dengan perjanjian kerajaan surga. Covenant-Mu Tuhan, perjanjian-Mu Tuhan dengan kami, dan perjanjian kami dengan Engkau. Itu yang membuat kami tetap ada di berkat-berkat Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara kami dimanapun berada Tuhan, lawat masing-masing Tuhan. Ketika mereka ada di dalam standar yang paling rendah, Tuhan, lihatlah kunci iman. Lihatlah mereka Tuhan, mereka tetap mengandalkan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan ya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu, sapi,
dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia-karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Haleluya. Bapa